pembelian akan dites satu persatu, cek satu persatu terkait dengan kelengkapan unitnya, dan juga bisa mendapatkan nota transaksi agar bisa diklaim jika ada permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau kepada seluruh sobat dealers, akhir-akhir ini sangat marak sekali penipuan online. Oleh karena itu kami Shadow Rival Indonesia menginformasikan kami hanya mempunyai 3 admin order dan 1 admin konsultasi. Untuk rekening transfer kita hanya mempunyai 2 rekening bank, yaitu BCA dan BRI. Untuk marketplace kita hanya mempunyai 2 marketplace, yaitu Tokopedia dan Shopee. Bijak dalam berburu dan hati-hati dalam berbelanja online. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Shadow Rival Indonesia, channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa, bukan rekayasa, biar fakta yang berbicara. Dengan memperlaras kita satukan Indonesia. Alhamdulillah, saudara, bagaimana kabar kalian? Saya harap saudara di rumah sedang baik-baik saja, karena tim Shadow Rival Indonesia juga sedang baik-baik saja. Saya ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga yang namanya healthiness, kebersihan, kehigienisan setiap apa yang kita pegang, agar kita tetap menjadi seorang yang sehat. Karena dalam jiwa yang kuat terdapat terdapat dalam diri yang kuat terdapat, ya, di dalam badan yang kuat terhadap jiwa yang sehat. Oh, gitulah pokoknya. Insana corpore sano, katanya gitu ya, guru olahraga apalanya itu. Oke. Unit yang pegang ini adalah PCP Cemani, yang mana PCP Cemani ini sangat banyak digemari oleh para sobat dealers, karena yang pertama adalah memang modelnya seperti senapan klasik seperti WR 700W. Saya nggak tahu yang gimana senapannya, tapi modelnya seperti ini. Lalu ada lagi yang disukai karena memang powernya yang besar. Yang ketiga karena menampung FPS yang tinggi. Yang keempat karena ini minim komplain. Bener banget. Dan kalau misalnya ingin seperti ini, senapan Cemani ini harus inden dan harus sabar. Indennya 2. Yang pertama inden uang, dan yang kedua adalah inden niat, kesabaran. Nah, itu ya paling penting seperti itu. Oke, di belakang saya ini ada beberapa senapan yang akan kita kirim ya. Ini adalah kiriman Shadow Rival Indonesia kloter kedua. Jadi ada 2 kloter. Ini sekarang sudah jam setengah 3. Jadi kloternya itu mulai dari jam 11 packing, jam 1 selesai, buka lagi jam setengah 3. Karena memang banyak, tadi kita belum sempat untuk memvideokan, tapi di vlog sudah ada. Bisa kita lihat di sini ada beberapa senapan yang mana sudah teruji akurasinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unit ya. Untuk kloter 2 9 unit. Tadi kloter 1 sekitar 12. Jadi kita kirim hari 21. Bisa kita lihat, ini adalah tes akurasi dari senapan PCP Cemani yang saya pegang ini. Mantap pokoknya ya. Ini 5 kali tembakan, one hole di tengah-tengah pas. Bisa kita lihat ya. Lalu setiap pembelian Shadow Rival Indonesia semuanya bisa mendapatkan yang namanya surat pengantar kepolisian yang tidak dimiliki oleh seller-seller lain. Nah, ini adalah keistimewaan dari Shadow Rival Indonesia. Karena kita sudah berkoordinasi dengan Kapolres dan juga Polda Jatim untuk legalitas senapan dari Shadow Rival Indonesia. Setiap pembelian akan dites satu persatu, cek satu persatu terkait dengan kelengkapan unitnya, dan juga bisa mendapatkan nota transaksi agar bisa diklaim jika ada permasalahan. Seperti itu ya. Jadi ini kiriman kami. Maka jangan bosan-bosan untuk melihat video kami dan juga update stok kami. Karena apa? Setiap video, setiap senapan yang dipesan di sini akan dites satu persatu melalui quality control yang sangat ketat. Dan jangan sampai ragu untuk beli di kami. Selain plannya ramah, CS-nya terbaik, videonya bagus-bagus, cek quality control selalu terbaik, amanah, ramah, dan lain sebagainya. Jadi banyak alasan untuk tidak ragu beli di Shadow Rival Indonesia. Kalau masih ragu, berarti itu yang salah. Pesan saya hanya satu, dimanapun nonton channelnya, apapun yang di-subscribe, belinya di Shadow Rival Indonesia. Oke, kita akan masuk ke video utama. Apakah itu? Kita akan cek bersama-sama. Check this out. Oke, kita sekarang sudah memasuki ke video utama, yang mana video ini sebenarnya sudah banyak yang merequest
yang request, sudah banyak yang apa ya istilahnya menginginkan saya mereview senapan depan saya ini, yaitu sistem senapan dengan sistem 2 mode atau 2 mode, artinya mode manual dan satunya mode semi auto. Nah, ada lagi yang namanya Cobra VX2 itu kalau nggak salah ya, itu malah itu adalah full otomatis yang mana belum pernah kita review. Sekali tembak bisa keluar 3-4 mimi sekaligus, tapi belum kita coba. Ini hanya yang semi auto. Ini kita review habis-habisan karena banyak sekali yang bertanya, apakah Kang Arif ketika model semi auto ini apakah FPS-nya stabil, apakah akurasinya bagus? Itu yang membuat sebuah pertanyaan. Makanya kita akan cek nanti bagaimanakah akurasinya. Apakah kita hanya menjual yang namanya privilege saja, yaitu keistimewaan. Keistimewaannya apa? Ya semi auto gitu aja ya. Atau mungkin privilege-nya apa? Ini larasnya hanya 50 cm atau privilege-nya ini mahal, hanya itu saja ya. Apakah itu hanya itu yang dijual? Nanti kita akan coba menelisik satu persatu mulai dari spesifikasi, terus bagaimanakah akurasi dan juga FPS pada senapan ini. Kita akan coba nanti ya, karena sudah dicoba beberapa kali tadi, insya Allah yang apa namanya beberapa sebelum kita take ini kita coba. Nah, nanti kita akan buktikan secara real, secara faktanya bagaimanakah akurasi senapan depan saya. Tapi sebelumnya kita akan membagikan giveaway yang mana adalah ritual wajib dari Satu Rifle Indonesia. Kan kita seperti biasanya kita akan perekam layar. Lalu kita akan, ini adalah Marauder vs Predator itu ya, videonya yang itu. Kita akan cek bagaimanakah pemenangnya atau siapakah pemenangnya untuk video kali ini. Kita akan filter duplicate users dan get YouTube comment. Ada berapakah ya? Kan ada 300-an komen. Kira-kira berapa akun yang sudah komen ke kami? Ini masih 199, 224 akun yang sudah komen. Keren banget, ini yang saya suka. Kang Arif kenapa pakai kopiah hari Jumat? Ya, kita akan start, kita akan coba siapakah pemenangnya. Harus ada nama, alamat, dan nomor teleponnya. Pengen beli di, mohon maaf Anda belum dapat. Nama, alamat, wah ini Ibrahim Pantuan. Anda mendapatkan peredam HW100 dari Satu Rifle Indonesia. Semoga dapat senapan Black Panther. Amin amin ya rabbal alamin. Muhammad Ibrahim 08534748 sekian. Alamat PT MKS Jalan Olah Babaya, Pulau Atas, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Anda mendapatkan peredam HW100 dari Indonesia dan itu gratis ya, seperti itu. Kita akan cek untuk mendapatkan yang kedua, yaitu tas kamuflase dari Satu Rifle Indonesia. Wah, ini langsung Ardi Drag. Satu Rifle toko teramanah dan terpercaya. Maju terus, makin sukses. Ardi, Talang Ubi Kapali Sumsel 0812722201 sekian. Anda mendapatkan tas kamuflase dari Satu Rifle Indonesia. Ini mantap banget pokoknya ya, jos semuanya. Oke, setelah tadi silahkan diklaim ke CS kami. Nanti kita akan langsung kirim dari sini ke sana untuk hadiahnya. Oke, kita langsung aja masuk ke depan saya ini. Depan kita adalah apa? Yaitu senapan semi auto merek Emperor. Wah, karena banyak sekali ya. Ada Black Panther, ada Emperor, ada Cobra, VX1, VX2, ada dan lain sebagainya, masih banyak. Tapi kita pilih adalah Emperor. Karena Emperor ini menawarkan harga paling terjangkau di antara pesaing-pesaingnya. Nah, sekarang kita akan coba tes satu persatu, mulai dari spesifikasi dan lain sebagainya, dari ujung belakang sampai ujung depan. Dari ujung belakang dia menggunakan popor slide bermodel segitiga, ada model cangkul juga, dan ini sudah menggunakan popor lipat. Nanti kita akan coba cek bagaimanakah cara melipatnya. Lalu ke chambernya menggunakan monolight, jelas lah ya, nggak mungkin tumpuk kalau seperti ini. Ini menggunakan monolight, lalu di sini ada sudah setelan untuk yang semi auto dan juga manual seperti itu. Lalu untuk cooper ada di bagian kanan dan untuk manometer ada di bagian kiri. Ini sudah menggunakan magazin, jadi magazinnya seperti biasa, nggak seperti efek impact yang kayaknya susah mencari magazinnya. Oke, ke depan lagi di sini ada tabung. Tabungnya ini volume 500 cc, tapi memang agak panjang daripada tabung yang biasa. Ini ber 500 cc ya. Kita cek dulu.
Iya. Kayaknya ya, 500 cc ini ya, 0,5 liter. Lalu di sebelahnya di sini sudah ada juga tulisan ini adalah tabung Taiwan ya. Tabung Taiwan yang biasa itu bukan Inocom, juga bukan tabung-tabung apa namanya seperti Jenong dan lain sebagainya. Ini tabung standar, tapi saya suka panjang, nggak gede-gede gitu ya. Lalu untuk cincin laras di sini ada satu gede, satu gede ya. Ini warnanya silver. Tadi ada beberapa varian, ada yang krem, silver dan juga ada yang hitam. Untuk model Predator di sini taktikal ya, ada pegangan tangan. Lalu di sini untuk apa namanya bipod dan lain sebagainya M700 ini juga kompatibel. Kita masuk ke laras, larasnya yang unik hanya 50 cm seperti itu ya. Ini larasnya 50 cm dengan serombong OD22. Ini sombong banget, serombongnya gede. Serombongnya sombong, 22 OD-nya. Kalau misalnya kita pikir-pikir buat apa sih besar-besar, tapi ini menambah estetik dari senapan semi auto ini. Untuk larasnya sama 14 OD-nya 14, lalu untuk alurnya juga sama-sama 12-nya, tapi di sini hanya menggunakan 50 cm saja. Mungkin kita coba nanti bagaimanakah di jarak 20 meteran akurasi dari Emperor ini. Oke, lalu di depan juga ada dot peredam yang sudah siap digunakan. Misalnya ingin menggunakan peredam, kalau nggak mau peredam pun nggak masalah. Tapi ini suaranya kayak ada bass-bassnya ya, bleng 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 gitu ya, kayak modelnya shotgun itu ya, bukan yang ceples seperti senapan Pegasus, bukan ya. Ini dia lebih apa ya, lebih ulem. Kalau suara lebih ulem. Motor ini apa ya, CRF Trabasukti lah ya. Seperti itu. Untuk teleskop kita menggunakan Discovery 624x50, bisa dicoba nanti kalau misalnya ingin ya silahkan seperti itu. Oke, hanya itu dulu untuk spesifikasi secara singkat. Ini semuanya terbuat dari aluminium ya, dari aluminium semuanya. Ini sepertinya ada ornamen-ornamennya tulisan Emperor seperti itu, AGS. Saya nggak tahu singkatan AGS ini apa. Yang jelas ini mungkin ya penciptanya namanya Agus, makanya namanya AGS. Atau mungkin Ahmad Guntur Subagio, bisa jadi AGS, Ahmad Guntur Subagio. Atau mungkin Agus, saya nggak tahu siapa tepatnya, tapi ini AGS ya, seperti itu. Oke, kita langsung ke lapangan tembak Mekarjaya. Ini pasti yang ditunggu-tunggu. Kita akan review dua-duanya sekaligus, baik manual mode atau menggunakan semi auto mode seperti itu. Kita akan coba beberapa tembakan, kita nilai yaitu spesifikasi dari akurasi dan juga bagaimanakah FPS-nya. Check this out. Oke, kita sekarang akan mencoba melihat akurasi dari senapan Emperor ini, yaitu senapan semi auto, yang mana kita melihat privilege-nya sebelumnya memang mewah ya, dengan harga yang sekitar 7,5-an, semi auto, modelnya pun tidak ketinggalan, sangat futuristik. Tapi bagaimanakah jika di lapangan langsung tes akurasi dan FPS? Apakah privilege tadi juga seimbang dengan akurasinya? Nah, kita buktikan langsung di sini. Kita akan mencoba dua mode atau dua mode. Yang mode pertama kita akan coba manual ya, manual sistem yang nanti 5 kali tembakan bagaimanakah hasilnya, dan juga nanti yang kedua yang semi auto mode kita coba 5 kali tembakan bagaimana hasilnya ya, sekaligus kita akan tes FPS-nya. Pokoknya kalau di Serdadu ini nggak cuma mantap nembak-nembak ngawur, hanya ngomong ini mantap ini enggak, kita akan coba langsung tes, review jujur pokoknya seperti itu. Oke, kita menggunakan Mimis Barakuda Match 10,65 grain. Lalu kita menggunakan angin, bisa kita lihat di sini di 2100 PSI. Di 2100 PSI. Terus di sampingnya ini on. Ini bisa kita lihat. Jadi di sini sudah ada modenya. Ini ada SA dan M. SA itu semi auto dan M-nya adalah manual. Kita menggunakan magazin 14 rotary dengan Mimis Barakuda Match. Kita coba manual 5 kali. Selesai kita isi lagi anginnya 2100, kita akan coba yang semi auto. Kita akan buktikan apakah yang di teaser-teaser itu yang benar-benar bagus. Kita akan coba. Kita akan coba cek. Yuk, tembakan pertama. 944. Untuk sebuah bocap oke lah ya. Untuk akurasi belum kita lihat. Kalau manual kita harus tembak satu persatu. Oke, kita akan cek yang kedua. 937. Untuk dua tembakan it's okay ya, groupingnya rapat. Untuk yang di manual. Yang ketiga oke, masih grouping rapat. 932.
Mahal ya. 932 untuk 3 kali tembakan. Kita akan coba 5 kali tembakan. Oke, sempat one hole di tembakan keempat. Wah, ini perlu dipertimbangkan dengan privilege yang sudah didapat ya. Di sini kita akan melihat lagi next. Oke, 5 kali tembakan, akurasinya rapat. Nah, sedangkan untuk FPS di angka 940, 937, 928. Lumayan stabil kalau saya bilang. Di sini untuk anginnya masih 2000, berarti 19. Berarti habis 200. Berarti setiap tembakan 40 PSI. Sangat irit. Wah, ini untuk FPS akurasi yang manual. Sekarang kan kita setting untuk sananya, kita akan coba isi angin lagi ya di 2100, dan juga kita akan tembakan menggunakan semi auto mode. Kita coba bagaimanakah hasilnya. Check this out. Oke, sekarang kita untuk yang kedua, yaitu yang semi auto mode. Kita coba bagaimanakah perkenaannya dan juga bagaimanakah FPS-nya. Kita juga sama kan tembak 5 kali tembakan menggunakan mode semi auto. Apakah ini worth it sekali ataukah tidak ya? Nanti kita akan coba lihat. Bisa kita lihat di sini. Untuk kokangannya sama ya. Ini sudah semi auto mode kalau ke atas. SA. Jadi kalau misalnya dia ini nanti nembak, itu akan langsung kembali lagi. Kalau di bawah ketahan dia, makanya manual. Kalau ini langsung setelah nembak dia kembali nutup lagi, langsung mengisi mimis lagi seperti itu. Nah, itu bedanya yang semi auto dan yang manual. Kita akan coba bagaimanakah untuk angin. Sama ya, masih 2100 PSI. Lalu kita menggunakan mimis Barakuda Match. Oke, kita akan coba 5 kali tembakan. Kak Minion, yuk, ayo. Yuk. 3, 4, 5. Sekali lagi, coba. Oke. Oke ya. Jadi kita lihat pergerakan dari FPS nanti bisa dilihat satu persatu, mulai dari 950 turun sampai 921 di 5 kali tembakan. Dan kita bisa lihat di sini, langsung kita bahas ya. Kita akan lihat untuk perkenaannya. Yang ini yang tadi yang menggunakan manual mode dan ini adalah semi auto mode. Bisa kita lihat di sini. Sama-sama menurut saya ini adalah seimbang. Nah, jadi tidak ada bedanya antara semi auto dengan yang manual. Sama-sama dia memiliki kerapatan yang imbang. Jadi di sini juga grouping rapat. Di sini juga grouping rapat. Kita lihat ini ya. Nah, ini sama. Ini pecah, pindah, tapi tembakan selanjutnya ternyata dia ngumpul di sini. Jadi nggak ada masalah. Bukan dia keluar nggak, karena mungkin goyang aja mejanya ya. Sehingga di sini dia keluar. Tapi sama-sama mempunyai akurasi yang grouping di jarak 26,7. Kita belum coba untuk long range-nya bagaimana, tapi di jarak 26,7 bisa kita lihat sendiri. Untuk groupingnya rata-rata dia grouping rapat. Seperti itu. Dan FPS-nya juga sama ya, turunnya, naiknya, fluktuatifnya sama. Oke, kita akan bahas lagi di studio. Bagaimanakah kesimpulan dari senapan yang katanya berprivilege tinggi. Wah, seperti itu ya. Check this out. Oke, tadi kita lihat sendiri ya untuk semi auto bagaimanakah akurasinya bisa kita lihat sendiri. Insya Allah kalau misalnya kita nge-review itu tidak tanggung-tanggung, langsung semua datanya lengkap sekali, mulai dari FPS, mulai dari akurasinya. Kita tidak mau hanya ngomong ini mantap, tapi nggak ada datanya seperti itu. Oleh karena itu, memang tujuan kami sebagai influencer pada senapan angin, kita ingin memberikan sesuatu yang real, sesuatu yang berdata gitu loh ya. Jadi tidak angger ini bagus, ini jelek, kita harus buktikan dulu baru saya mau bilang ini bagus atau jelek, seperti itu. Untuk komentar saya terkait dua mode tadi, senapan semi auto dan manual, menurut saya itu imbang, mulai dari akurasi dan juga dari FPS-nya, tidak terpaut atau disparitasnya tidak jauh. Nah, inilah mungkin yang membuat ini sebagai privilege tambahan, meskipun dia semi auto tapi akurasinya lumayan stabil. Nah, jadi
dengan harga berapa kira-kira harganya? Nah, ini saya akan buka harga. Harganya adalah 8 juta rupiah. Saya ulangi lagi, harga senapan Emperor semi auto ini adalah 8 juta rupiah. Nah, dengan 8 juta rupiah menurut saya itu lumayan worth it kalau misalnya kita membeli senapan ini dengan akurasi yang sekian, modelnya semi auto, oke lah ya. Berburu misalnya agak besar seperti biawak atau mungkin celeng dengan jarak short ring itu ya masih oke, sangat oke sekali. Jadi tidak masalah jika Hogeres ingin membeli senapan ini, recommended lah ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya akurasinya tidak bagus, saya nggak akan merekomendasikan seperti itu. Oke, dapat apa aja kan dari 8 juta? Untuk 8 juta rupiah bisa mendapatkan senapan Emperor semi auto ini dengan tambahan yaitu tas box seperti ini. Ini adalah gandengannya. Kalau ini terbuat dari kayu, ya minimal dia water resistant, jadi anti air. Juga di dalamnya ada shockproofnya, ada kayak tempatnya telur itu ya, jadi dia shockproof seperti itu. Tapi kalau misalnya ketahanan dihempaskan dia tidak kuat karena ini terbuat dari apa ya, triplek tipis itu ya, seperti itu. Dan setelah pembelian sudah ada yang namanya magazin, mimis barakuda match, dan juga beberapa kelengkapan yang lain. Harganya berapa? Hanya 8 juta rupiah. Dan setelah pembelian dari kami ada yang namanya SPK, surat pengantar kepolisian, yang ditandatangani oleh Bapak Kapolres dan juga ditembusi oleh Bapak Kapolda. Wah, jadi aman insya Allah ya, Jatim semuanya aman kalau misalnya beli seperti ini. Juga ada STKS-nya nggak ini, Mbak Bud? Nggak ada? Belum ada ya, tapi STKS nggak masalah, yang penting ada SPK-nya. Saya kira cukup untuk membawa senapan Emperor ini ke dalam perburuan. Tapi saya yakin jarang orang berburu menggunakan semi auto ya, seperti itu, tapi nggak masalah. Oke, itu dulu untuk review singkatnya. Jadi sudah terjawab ya dari judul thumbnail kita, apakah kita hanya menjual kemewahan, wah gitu ya, atau menjual hanya fitur saja. Ternyata kita juga bisa mendapatkan akurasi dan FPS dari senapan Emperor atau dari senapan semi auto ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan ikuti giveaway 100.000 subscriber di Survival Indonesia. Hadiahnya apa? Yaitu PCP Black Panther single tabung. Sudah ada 50-an akun yang membuat video. Kalau nggak segera, wah kehabisan ya, kehabisan. Segera pokoknya ya, seperti itu. Oke, terima kasih, saya cukup sekian. Kita ketemu next video lagi bersama Survival Indonesia, Makes Impossibility Possible.